Setelah resmi Here We Go sebagai pelatih Real Madrid, maka Jose Mourinho pun sudah mulai, menyusun ya starting line up terbaiknya di musim depan. Dan ada beberapa rumor transfer, beberapa nama pemain yang diajukan oleh Jose Mourinho ke board-nya Real Madrid untuk direkrut di bursa transfer musim panas nanti. Dan ada beberapa nama juga yang, mungkin ya tidak akan masuk ke dalam skuad Jose Mourinho musim depan. Nah, langsung saja Jose Mourinho dikabarkan sudah mulai merencanakan target transfer untuk Real Madrid, meski keputusan final terkait skuad belum sepenuhnya dibuat. The Special One disebut telah memiliki daftar pemain incaran untuk memperkuat tim dan jumlah nama tersebut masih bisa bertambah dan beberapa minggu ke depan. Sementara itu, masa depan sejumlah pemain muda dan pelapis Madrid masih belum pasti. Nasib mereka akan sangat bergantung pada apakah mereka mampu meyakinkan Mourinho selama pramusim nanti. Nama-nama yang masa depannya sedang dipantau adalah Mastantuono, Endrick Nikopas, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Camavinga, Brahim Diaz, Thiago Pitars, dan Raul Asensio. Era Mourinho di Madrid tampaknya mulai membawa banyak sekali keputusan besar. Jadi ini adalah daftar nama-nama pemain muda yang akan dilihat performanya di pramusim nanti ya. Jadi jika performanya mungkin bagus akan menjadi bagian penting di skuad Jose Mourinho musim depan. Tapi kalau performanya dirasa kurang oleh Jose Mourinho, ya mereka akan kehilangan tempat ya. Baik itu di starting line up maupun di bench Real Madrid itu sendiri. Karena memang konflik pertama yang harus diatasi atau diselesaikan adalah ya antara, chemistry antar pemain Real Madrid itu sendiri, sehingga Mourinho ingin melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan, skuad terbaiknya ya di musim depan lagi. Nah, yang paling menarik adalah karena sekarang itu kan transisi pelatih ya, ketika, Alvaro Arbeloa akhirnya tidak melanjutkan dan kemudian diganti oleh Jose Mourinho, banyak sekali rumor-rumor transfer itu berubah. Seperti yang kita tahu sebelumnya Kamavinga itu kan mau dijual di bursa transfer ya, kayak udah nggak masuk skuad gitu kan. Tetapi, oleh Jose Mourinho diberikan kesempatan Kamavinga itu untuk membuktikan dirinya nanti di pramusim ya. Lalu ada Mas Tantuono nih guys. Mas Tantuono itu kan dikabarkan ingin atau akan diloan ya ke klub lain at least paling tidak selama 6 bulan gitu kan. Tetapi ketika Jose Mourinho datang, Mas Tantuono itu diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya ya. Dan ini juga mempengaruhi keputusan apakah Mas Tantuono akan diloan atau tetap dipertahankan. Lalu ada satu nama yang cukup penting juga yaitu King Endrick ya. Di mana King Endrick itu kan ini keputusan dari Florentino Perez sendiri bahwa masa loan atau masa pinjamannya di Lyon itu kan sudah habis dan akhirnya ditarik kembali meskipun dari pihak Lyon dan juga Endrick sendiri ingin meminta opsi untuk perpanjangan masa pinjaman ya karena Endrick sudah nyaman di Lyon dan Lyon juga merasa kehadiran Endrick ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi performa skuad Lyon itu sendiri ya. Namun Florentino Perez kekeh ingin menarik kembali Endrick karena sudah dijanjikan tempat utama atau akan dijamin masuk skuad Real Madrid di musim depan gitu kan. Sehingga ini juga menjadi tawaran yang sangat menarik bagi Endrick itu sendiri. Namun lagi dan lagi ketika Jose Mourinho datang, penilaian kan, terserah dari Jose Mourinho ya, karena dalam klausul kontraknya sendiri, Jose Mourinho itu, mendapatkan, privilege untuk mengatur starting line up-nya, mengatur bursa transfer pemain yang akan direkrut dan juga pemain yang akan dijual ya. Itu juga, melalui rekomendasi atau pengaruh dari Jose Mourinho, sehingga nanti Endrick juga kan harus membuktikan diri ya. Ya semoga saja beberapa bintang muda itu bisa bersinar di Real Madrid. Namun yang paling bikin penasaran adalah statusnya Nico Pas, guys. Nico Pas itu kan kalau Real Madrid itu punya opsi buyback ya di Nico Pas. Jadi Nico Pas itu bisa kembali ke Real Madrid atas
permintaan dari Real Madrid itu sendiri dan mau tidak mau Como sebagai klub Nikopa saat ini itu harus menghargai klausul kontraknya bersama Real Madrid ya. Jadi setengah kepemilikan dari Nikopas itu masih ada di tangan Real Madrid sehingga keputusan Real Madrid juga bisa mempengaruhi situasi dari Nikopas itu sendiri meskipun kabarnya Nikopas mengajukan permohonan bahwa dia ingin tetap stay di Como dan itu adalah negosiasi selanjutnya dilakukan oleh Como dan juga Real Madrid. Tapi Nikopas itu masih belum terlalu bisa dikait-kaitkan dengan Real Madrid musim depan ya karena status transfernya saja masih belum merampung gitu kan. Dan ada beberapa nama-nama lainnya seperti Thiago Pitars, di mana Thiago Pitars itu mendapatkan sorotan yang cukup negatif ya. Kenapa Alvaro Arbeloa itu memberikan menit bermain yang sangat banyak kepada Thiago Pitars, karena Thiago Pitars sendiri kan pemain muda ya, sedangkan performanya ya bisa dibilang belum layak lah untuk jadi, skuad utama Real Madrid dan ini juga masih diberi kesempatan ya, jangan-jangan ya setengah dari nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi itu akan dicoret oleh Jose Mourinho atau bahkan akan dijual ya. Gimana nanti di pramusim nanti ya, apakah mereka bisa membuktikan dirinya bahwa mereka itu layak berseragam atau memakai jersey Real Madrid atau tidak. Nah yang paling gue, tunggu-tunggu itu rumor transfernya justru ya, di mana rumor transfernya kan yang paling santer terdengar itu bahwa Real Madrid mengincar Enzo Fernandez, tetapi Florentino Perez itu kekeh pengen membawa Rodri anjir ke Santiago Bernabeu. Padahal dari sisi fans juga kan banyak yang mengatakan, kenapa Real Madrid menginginkan sosok Rodri, sedangkan Rodri sendiri di Manchester City setelah mengalami cedera yang cukup parah ya, itu kan performanya jelas turun. Sedangkan dari segi usia juga Rodri itu usianya udah 30-an kan, udah keluar dari masa prime-nya. Ya meskipun masalah dari Real Madrid adalah kurangnya pemain senior yang menjadi sosok abang-abangan untuk bisa menjaga keharmonisan ruang ganti. Namun kalau Rodri datang, itu kan menjadi sebuah ancaman bagi Vinicius Junior ya. Mungkin, fans Real Madrid atau Madridista tidak akan pernah lupa ya konflik antara Vinicius Junior dan juga Rodri, di mana kala itu kan sempat jadi perdebatan ya, di mana Vinicius dan juga fans Real Madrid sudah yakin, udah confident banget bahwa Vinicius akan memenangkan Ballon d'Or. Bahkan Vinicius sampai sesumbar kepada Gavi ketika El Clasico ya, mengatakan bahwa, "Nanti hari Senin gue pengen ambil Ballon d'Or gua." Tapi ternyata yang menang Ballon d'Or justru adalah Rodri, sehingga Vinicius itu menaruh rasa sakit hati kepada Rodri. Dan ketika Rodri, bergabung dengan Real Madrid, ya gimana nanti perasaan Vinicius ya, karena Vinicius sendiri juga mengatakan, "Jika Rodri masuk ya gue keluar," gitu kan, itu ancaman dari Vinicius. Nah, yang paling menarik adalah ketika rumor Jose Mourinho ke Real Madrid itu kan awal-awal ya, Vinicius mengatakan bahwa kalau Jose Mourinho yang ngelatih Madrid ya gue akan cabut gitu kan, karena mungkin dirasa tidak akan cocok dengan Jose Mourinho. Tetapi Jose Mourinho itu pinter ya, jenius ya, makanya dia dijuluki The Special One ya. Jose Mourinho itu langsung, menilai bahwa peran dari Vinicius itu sangat besar di skuad Real Madrid sendiri karena banyak sekali pemain inti Real Madrid itu yang lebih condong untuk pro ke Vinicius daripada Kylian Mbappe sehingga, Jose Mourinho ingin menjadikan Vinicius Junior sebagai titik serangan Real Madrid atau tumpuan permainannya Real Madrid sehingga ya bisa dibilang peran Vinicius akan diberikan lebih besar dan ini juga menjadi sinyal bahaya untuk Kylian Mbappe ya. Karena jika pola serangannya bertumbuh pada Vinicius otomatis Kylian Mbappe itu mendapatkan, kurang mendapatkan peran penting di Real Madrid. Sedangkan seperti yang kita tahu, Kylian Mbappe itu kan ingin menjadi poros ya, ingin menjadi pusat segalanya. Dan mungkin ini juga akan, untuk rumor transfer ke depan, mungkin Kylian Mbappe juga memutuskan untuk keluar dari Real Madrid ya. Nah, masalahnya untuk status Kylian Mbappe, meskipun Madridista itu menyatakan bahwa mereka ingin Kylian Mbappe pergi dari Real Madrid, karena kontraknya itu kalau nggak salah ya sampai 2031 untuk Kylian Mbappe itu ya. Jadi kalau memang harus pergi, klub yang ingin memboyong Kylian Mbappe itu harus menembus nilai kontrak ya.
Sedangkan market value Kylian Mbappe itu udah hampir nembus angka 200 juta anjing. 200 juta itu kalau beli Enzo udah dapat 2 ya. Ya mungkin ini juga menjadi pertimbangan bagi klub-klub yang lain, apalagi sang santer terdengar yang punya cuan untuk memboyong Kylian Mbappe adalah klub-klub Liga Inggris ya. Klub-klub Liga Inggris itu seperti Manchester City, seperti siapa lagi ya, mungkin ada Arsenal juga atau Liverpool bahkan yang bisa memboyong Kylian Mbappe atau bahkan nah ini keren banget guys. Ini ada kaitannya ya kalau ngomongin Madrid dan juga Kylian Mbappe. Jadi dulu itu kan pernah di-framing bahwa Xabi Alonso itu memiliki problem atau masalah dengan Kylian Mbappe, tetapi ternyata kan tidak ya. Karena hubungan antara keduanya itu sangat baik dan terbukti konfliknya itu justru ke Vinicius Junior bukan ke Kylian Mbappe. Jadi ada sebuah, ini sebuah teori yang mengatakan mungkin saja nanti Kylian Mbappe itu akan bereuni kembali ya dengan Xabi Alonso di Chelsea anjing. Karena Chelsea sendiri sudah resmi ya menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer mereka dan jika ini benar-benar terjadi karena kenapa Chelsea yang paling mungkin atau memiliki probabilitas paling tinggi untuk merekrut sosok Kylian Mbappe dengan market value yang sangat mahal banget itu? Karena Chelsea tidak memiliki kendala finansial ya. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kekuatan finansial dari Todd Boehly sebagai owner dari Chelsea itu tidak bisa diragukan lagi. Bayangkan pemain sekelas Mudryk aja bisa dibayar mahal anjing sama Chelsea ya kan, apalagi ini Kylian Mbappe. Dan Kylian Mbappe jika nanti ke Chelsea, mungkin kalau untuk egosentris agak bisa ini ya, karena di Chelsea sendiri kan tidak ada pemain yang ingin tampil menonjol. Bahkan Cole Palmer dan juga Enzo Fernandez sendiri jika emang masih stay di Chelsea musim depan, mereka itu bukan tipe yang haus validasi ya. Yang mungkin mereka masih bisa berdamai lah jika nanti pusat perhatiannya itu ada di Kylian Mbappe ketika Kylian Mbappe menjadi pemain Chelsea. Ini juga sangat menarik ya. Mungkin dalam waktu dekat rumor, hengkangnya Kylian Mbappe akan santer terdengar ya, melalui video ini gue berani memprediksi akan hal tersebut gitu kan. Karena ya Vinicius Junior juga tidak akan meninggalkan Real Madrid, mungkin ini yang puyeng itu Florentino Perez guys. Jadi puyengnya itu Florentino Perez itu ya didesak oleh fans untuk menjual Kylian Mbappe, lalu kalau Vini tantrum juga bingung kayak nggak bisa melepas Vinicius gitu kan. Sedangkan untuk Vinicius sendiri, ini kalau kita membaca POV dari Vinicius ya, Vinicius itu kalau mau keluar, paling klub yang pengen nampung dia itu ya klub-klub Saudi kan. Meskipun sebelumnya ada wacana ketertarikan, Manchester City terhadap, Vinicius, tetapi kan itu, ketika Enzo Maresca menjadi pelatihnya Manchester City, ya otomatis putusannya ada di Enzo Maresca. Bahkan Enzo Maresca itu pengen mendatangkan Enzo Fernandez ke Etihad Stadium gitu kan. Jadi mungkin opsi untuk pembelian Vinicius itu udah agak jauh karena keputusan dari pelatih baru mereka. Nah, ibaratnya yang paling puyeng bener Florentino Perez. Nah, yang paling bahaya itu ya kalau untuk, Real Madrid jika sampai musim depan bergulir dan Kylian Mbappe dan juga Vinicius itu masih tetap bersama, apakah situasi ketegangan di ruang ganti itu bisa diatasi oleh sosok Jose Mourinho atau tidak. Karena meskipun secara yang kelihatan di luarnya itu baik-baik saja, tetapi kalau memang di hati mereka ada kebencian, ya bisa terlihat chemistry mereka ketika bermain di lapangan. Seperti video-video yang sudah viral belakangan ini ya. Mungkin kalian juga pernah lihat bahwa Jude Bellingham itu terang-terangan cuekin Kylian Mbappe anjing. Mana Kylian Mbappe itu kan bener-bener parah ya. Di dalam permainan sendiri, Jude Bellingham itu benar-benar mengabaikan atau cuek ke Kylian Mbappe, jarang ngumpan ke Kylian Mbappe, kayak permainannya itu menganggap Kylian Mbappe tidak ada ya. Ketika selebrasi pun tidak terlalu dekat dengan Kylian Mbappe, ini justru menjadi duri dalam daging nih kehadiran Kylian Mbappe di skuad Real Madrid itu sendiri. Makanya gue bisa memprediksi Kylian Mbappe itu akan out lah ke klub manapun ya, keluar dari Real Madrid. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Kalian bisa memprediksi nggak performa Real Madrid musim depan di bawah asuhan Jose Mourinho? Kalau menurut gue ya, Jose Mourinho tetap the special one. Bisa jadi eranya Real Madrid bangkit kembali, at least lah musim depan gue berani yakin ya, bukan ngejamin, berani yakin ya minimal trofi La Liga aman gitu kan di tangan Jose Mourinho. Kalau untuk kompetisi di Eropa sendiri
Gue agak ragu sih ya, tetapi ya lagi dan lagi Real Madrid itu kan DNA-nya Eropa ya. Kita tidak bisa meremehkan atau tidak bisa underestimate Real Madrid ketika mode Liga Champion ini. Nah, gimana nih, gue mau tanya kepada kalian, apa prediksi kalian terhadap Jose Mourinho bersama Real Madrid musim depan? Apakah akan gacor atau justru masih akan struggle di musim-musim awal? Nah, pertanyaannya gue persingkat saja. Menurut kalian Kylian Mbappe akan stay atau cabut di musim depan? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.